Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Habsoro dan Bapak Tri Handoyo selaku dosen Bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih diberi kesehatan untuk memenuhi salah satu tugas Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Aswad, saya mahasiswa semester 6 dari program studi Sarjana Terapis Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya ingin memaparkan mengenai pengaruh berkumur larutan teh hijau terhadap hygiene index pada siswa-siswi kelas 7 SMP 1 Madapangga Bima NTB. Untuk pembahasan pertama mengenai bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakangnya, masalah terbesar yang dihadapi yaitu karies gigi dan penyakit periodontal, di mana penyebab utamanya itu adalah plak. Bakteri-bakteri dalam plak inilah yang bertanggung jawab pada terjadinya kerusakan gigi. Di Indonesia, penyakit ini banyak diderita baik oleh anak-anak maupun usia dewasa. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, di Indonesia prevalensinya itu sebanyak 25,9%. Dengan penyebab utamanya itu adalah plak. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengontrol plak meliputi mengatur pola makan, tindakan secara kimiawi yaitu dengan menggunakan obat kumur seperti teh hijau, di mana teh hijau ini memiliki kandungan senyawa polifenol yang sebagian besar terdiri dari katekin yang dapat mencegah pembentukan plak gigi. Dari hasil riset laboratorium di Jepang, kandungan fluor pada teh hijau berguna untuk mencegah pembentukan plak gigi, mencegah karies, dan membunuh bakteri penyebab pembengkakan gusi. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh teh hijau terhadap hygiene index pada siswa-siswi kelas 7 SMP 1 Madapangga Bima NTB. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum diketahuinya pengaruh berkumur teh hijau terhadap hygiene index, tujuan khusus mengetahui nilai hygiene index sebelum dan setelah berkumur dengan menggunakan teh hijau, setelah itu mengetahui nilai hygiene index sebelum dan setelah berkumur dengan menggunakan air mineral. Untuk manfaat penelitian, bagi institusi dapat dijadikan sumber referensi, bagi masyarakat dapat dijadikan sumber informasi, bagi tenaga kesehatan dapat dijadikan bahan untuk evaluasi, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan salah satu sumber data. Pembahasan kedua mengenai tinjauan pustaka, yang terdiri dari tinjauan teori, kerangka teori, dan hipotesa. Untuk tinjauan teori yang pertama mengenai teh hijau, terdiri dari pengertian, kandungan teh hijau, manfaat teh hijau, pengaruh teh hijau terhadap plak. Untuk pembahasan kedua mengenai plak gigi, mengenai pengertian plak gigi, struktur dan komposisi plak, mekanisme pembentukan plak, dan indeks pengukuran kebersihan gigi dan mulut menggunakan pengukuran hygiene index. Untuk indeks pengukuran plak gigi menggunakan hygiene index diperiksa 4 permukaan yaitu mesial, distal, lingual, dan labial. Jika ada plak diberi tanda plus, dan jika tidak ada plak diberi tanda min. Untuk pengukuran hygiene index yaitu jumlah nilai permukaan bebas plak dibagi jumlah permukaan gigi yang diperiksa dikali 100%. Untuk pengaruh teh hijau terhadap plak, katekin yang terkandung dalam teh hijau inilah yang memiliki fungsi utama, yaitu dapat menurunkan kadar asam yang dihasilkan oleh bakteri plak. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa katekin merupakan bahan yang paling mampu menghambat pembentukan glukan oleh enzim glucosyl transferase dari bakteri Staphylococcus mutant, menurut Fauzia tahun 2014. Untuk kerangka teorinya, ini adalah faktor yang menyebabkan plak, dan plak itu dapat dikontrol dengan dua cara, mekanik dan kimiawi. Kimiawi salah satunya dengan menggunakan teh. Untuk hipotesis, berdasarkan teori telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesa bahwa ada pengaruh berkumur teh hijau terhadap hygiene index. Untuk bab ketiga, yaitu mengenai metodologi penelitian. Untuk pembahasan pertama mengenai kerangka konsep, untuk variabel pengaruhnya itu teh hijau dan air mineral. Untuk variabel terpengaruhnya itu hygiene index. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian analitik dengan rancangan penelitian kuasi eksperimen dengan desain penelitian dengan pre dan post test. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya menggunakan 40 orang siswa, sampelnya menggunakan total dari populasi sebanyak 40 orang. Untuk identifikasi variabel, variabel pengaruhnya itu teh hijau, variabel terpengaruhnya itu hygiene index. Untuk definisi operasional variabel, pada variabel teh hijau, definisi operasional variabelnya itu berkumur dengan menggunakan larutan teh hijau, setelah itu sikat gigi,
Cara ukurnya itu berkumur sebanyak 20 ml teh hijau selama 30 detik. Hasil ukurnya itu penetapan indeks plak dan skalanya itu nominal. Untuk variabel berkumur dengan air mineral juga sama. Untuk variabel hygiene index, definisi operasional variabelnya, pemeriksaan indeks plak sebelum dan sesudah berkumur dengan teh hijau dan air mineral. Cara ukurnya menggunakan alat oral diagnostic set, lalu menggunakan teh hijau dan air mineral, setelah itu mencatat hasil pemeriksaan. Untuk hasil ukurnya dilihat dari kriteria baik, sedang, buruk. Untuk skalanya itu menggunakan ordinal. Untuk langkah-langkah penelitiannya, tahap persiapan yang pertama itu melakukan perizinan kepada kepala sekolah, melakukan penjaringan sampel, melakukan pemberitahuan kepada responden dengan memberikan informed consent, setelah itu mempersiapkan alat dan bahan. Untuk tahap pelaksanaan, yang pertama meneteskan disclosing solution, 3 tetes di bawah lidah, setelah itu diratakan. Lalu, kedua mengetahui skor indeks plak dengan menggunakan hygiene index, dengan memeriksakan 4 permukaan, yaitu mesial, distal, lingual, dan labial. Setelah itu berkumur dengan menggunakan teh hijau selama 30 detik. Setelah berkumur diperiksa kembali skor indeksnya dengan menggunakan pengukuran hygiene index. Untuk alat penelitiannya seperti ini. Pada hari pertama, yang pertama sikat gigi dulu, setelah itu makan biskuit, setelah itu menunggu 1 jam, lalu penetesan disclosing solution, lalu pemeriksaan awal dengan menggunakan hygiene index, setelah itu berkumur dengan menggunakan teh hijau, setelah itu menunggu 1 jam, setelah itu dilakukan pemeriksaan akhir dengan menggunakan hygiene index kembali, setelah itu menyikat gigi. Begitu pula dengan hari kedua menggunakan air mineral. Untuk daftar pustakanya, daftar pustaka yang saya ambil seperti ini. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.